Jadi artinya segala sesuatu itu berada di bawah kendalinya Tuhan Yesus. Jadi nanti di akhirat, Oke, saya jawab ya. di akhirat semua manusia akan diadili oleh Tuhan Yesus. Karena dia adalah hakim yang adil itu. Lanjut. Oke, saya jawab. Nah, Yesus penguasa, ya, karena dia diberikan kuasa oleh Bapa. Yaitu Yesus penguasa. Yang memberikan dia kuasa siapa? Bapa. Segala kuasa diberikan kepadaku baik di bumi atau di surga. Ya, itu betul. Nah, yang memberikan kuasa siapa? Bapa. Berarti yang Tuhan siapa? Bapa. Sama halnya saya punya tanah. Saya punya tanah. Tanah saya banyak. Nah, saya tuan tanah. Saya penguasa tanah, betul. Karena tanah saya banyak. Nah, saya tuan tanah, betul. Saya penguasa tanah. Tapi ingat, bukan saya yang menciptakan tanah. Tuh. Itu dia. Saya penguasa tanah, betul. Saya yang punya tanah, betul. Saya tuan tanah, betul. Tapi bukan saya yang menciptakan tanah. Pahami? Begitu juga, ya kan? Begitu juga. Yesus diberikan kuasa, betul. Yesus diberikan kuasa, betul. Tapi siapa yang memberikannya? Bapa di surga. Begitu. Artinya yang lebih hebat di sini siapa? Yang lebih hebat di sini yang memberikan, bukan yang diberikan. Karena siapa yang memberikan? Ya itulah Tuhan yang sesungguhnya. Tuh, silakan. Jadi gini ya Kak ya. Ketika mandat itu sudah diberikan kepada seseorang, artinya pemberi mandat itu juga sudah tidak berkuasa lagi dari yang menerima mandat itu. Ya, makanya Yesus kan katakan, penghakiman itu Bapa telah memberikan penghakiman, menyerahkan penghakiman itu kepadaku. Makanya Yesus katakan, akulah pemilik surga dan di bumi. Surga dan di bumi ini sudah ada di bawah kekuasaannya Yesus. Lalu siapa lagi yang lebih besar? Tidak ada lagi. Ngarang lah. Di mana di situ pemilik? Dia diberikan kuasa, bukan pemilik. Jangan ngarang lah. Arti Tuhan dalam bahasa Yunani disebut kurios. Kurios itu artinya penguasa dan pemilik, sama seperti Kahesti. Kahesti jadi Tuhan di atas Di kobal. mana di situ pemilik? Di mana di situ di ayat itu? Di mana dia pemilik? Oke. Yesus diberikan kuasa, sama seperti yang saya bilang tadi. Saya tuan tanah, tapi bukan saya ciptakan tanah. Dia diberikan kuasa, betul. Itu ayatnya Matius 28 nomor 18 sampai 20. Segala kuasa diberikan kepadaku. Iya, betul. Tapi bukan dia, Tuhan. Dia tidak pemilik, dia hanya diberikan. Jangan ngarang lah. Kok kira aku gak tahu ayat itu? Matius 28 itu. Matius 28 nomor 18. KSD kan seorang guru kan. Seorang guru bahasa Indonesia lagi ya kan. Kalau merujuk kepada Tuhan yang artinya kurios dalam bahasa Yunani. Kurios, Tuhan di sini artinya itu pemilik, penguasa. Sama seperti Komal ini. Di mana? Di mana? Sebentar Kak, sebentar. Di mana situ? Tidak. Satu menit lagi. Enggak, Yesus ini kurios. Yesus kurios itu di mana? Yesus kurios, Yesus kurios. Ya. Saya tanya Yesus kurios. Oke, coba buka di Google, tanya AI, ChatGPT. Ya, kurios itu artinya apa? AI. Ya coba. Oke, kalau gitu buka bahasa Yunaninya. Buka Aku bahasa nanya Yunaninya. Yesus itu kurios di mana datanya? Yesus itu kurios di mana datanya? Itu pertanyaanku. Aduh, sister, seorang guru bahasa Indonesia lagi. Iya, aku guru bahasa cepat. AI. Cepat. Arti kurios. Oke, coba buka Matius 28. Lama-lama aku belajar sama si AI. Oke, coba arti kurios. buka. Kurios. Oke. Lah, arti kurios itu dalam bahasa Yunaninya adalah penguasa atau pemilik. Buka. Arti saya tanya Yesus kurios. Kok kurios itu artinya tadi pemilik, kau bilang kan pemilik. Kan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau merujuk Gak usah Yunani tadi kau bawa Yunani udah kata-kata. Masalah. Arti kurios di mana? Coba. Oke, coba kakak searching arti kurios itu apa? Tanya Google deh. Iya, Yesus Yesus itu kurios, di mana datanya Yesus kurios? Oke, baik. Yesus sebentar kurios. Ya. Sebentar saya tenggelam dulu.
Oke. Tenggelamlah kau kalam bakar sekalian. Yesus Kurios. Saya minta Yesus Kurios. Kurang ajar. Ajarin lah, kau pun. Kurang ajar, kau bilang nggak mau ngajarin kau. Ini kau ajarin dia Peter. Ngarang aja dari tadi saudara Iwan kau. Duh, makanya ibu Yuk, guru harus kita- berusaha. Nah, Ayo lu. pembahasan tentang Yesus dulu. Yesus. Coba Yohanes 3:17. Yohanes 17:3 ada Yesus kan? Inilah Yohanes yang kekal itu 20. mereka kamu close. Yohanes 17:3 dulu ku buka. Ada Yesus di situ. Oke. Ya, Yesus. Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 nomor 28. 28. Dalam Ya. bahasa Yunaninya. Oke. Bu. Ya, dalam bahasa Yunani. kita lihat dulu ke Yesusnya dulu. Masa Yohanes iya. 20 nomor 28. Yohanes 20 nomor 28. Oke. Kadang-kadang ini nggak mau dia keluar. Disuruhnya pula kita ke AI. Kurang ajar. Di mana di sini Yesus? Kimak babi koki dom. Mana situ Yesus? Yang kutanya Yohanes. Yesus. Iya, baca dulu Yohanes 20 ayat 28 di situ. Thomas Aku cari Yesus, yang kutanya Yesus. Aku gak nanya Tuhan Yesus. Kau tadi mengatakan Yesus adalah Kurios. Di mana datanya? Oke. Kurang ajar, berarti tadi aku udah Oke, betul. Yohanes 13 ayat Yesus. 13 aja. Yohanes 13 ayat 13. Memang baluap. Yesus. Coba kita cek, coba ya. Coba kita tengok. Yohanes Ada 13 Yesus ayat ya di situ. 13. Mana di situ Yesus? Memang aku tadi yang Makanya betul. dibaca Kita buka. dulu. Memang penipu kok. Udah betul aku Yohanes 17:3. Kita buka. Kurang ajar kau. Udah aku turutin kok 2 kali. Memang kurang Yohanes ajar. 13 Malah ayat ditipu sama 13. Oten aku. Dasar penipu. Nah, Yohanes kita tengok 13 ya ayat Yesus. Enggak, kau sari. Nah, kita buka sama-sama. Yesus, aku cari Yesus. Putar kamera. Iya, Ya. itu Yohanes pengakuan tujuh- Yesus di situ. Yohanes 17:3. Dah, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu Allah. Nah, ini Yesus ya. Ini Yesus ya. Ini Yesus. Tapi di sini gak ada kata intinya. Ini Yesus Kristus ya. Kita buka. Memang baluap kau. Nah, di sini apa ini? Hah? Kristus baluap. Monyet kau. Coba kita putar lagi. Aduh. Yohanes 17:8. Mau kurang bahas ajar dulu plan ya. bahasa Indonesia. Memang kurang Ya, orang ajar dulu kau. bahasa Indonesia. Nipu aja kau di sini. Kok Yesus. Coba Coba. kita buka dulu ya. mulutnya semakin jahat. Kasar sekali mulutnya. Aku belajar dari Bible-mu 1 Korintus 4 nomor. Kau nipu. Masa ajaran tipu aku harus ngomong apa? Masa aku harus ngomong lembut sama penipu? Kurang Yohanes ajar juga- kau. Guru bahasa Indonesia loh. Aku cari Kelembutan Yesus. di mana? Pertanyaan ada Bagaimana Yesusnya. murid-muridmu mendengarkan kau sekarang? Aku cari Yesus. Jangan usah nipu kau. Diam kono pika. Kurang ajar. Kena tipu. Bagaimana ibu Memang guru kena murid-muridnya coba. mendengarkan bahasanya kasar sekali. Iya, memang gak apa-apa. Memang kau kurang ajar. Kau nipu kau di sini. Bagaimana seorang guru? Kurang ajar. Nggak guru yang apa-apa, guru. nggak apa-apa, Marah Nggak ini seorang apa-apa. guru. nggak Ibu apa-apa. guru. Ibu guru. Seharusnya kalau Baluap keles. sister itu menemukan kebenaran dan Tuhan yang Nggak benar, ada, nggak usah cara ditipu-tipu kau sini. lisanmu itu akan menentukan. Iya, bodoh amat. Lisanmu menentukan. Aku belajar dari Bibelmu, Tuhan yang longor. benar atau enggak. Aku belajar dari Lah, Bibelmu, kan kamu longor. sudah menemukan Tuhan yang Nah. benar. Artinya jangan Iya, kan kalau aku, memang iya, aku udah Bible itu menemukan Tuhan yang salah. benar, tapi aku belajar dari jangan kamu Bibelmu. pakai Bible, tetapi pakai Tuhanmu. Kok Bahasa Tuhanmu itu panas yang kau. benar. Kok panas kau. Enggak Kok panas. panas kau. Tetapi di sini membuktikan. Kok panas Itu kau. membuktikan lisanmu Aku belajar dari Bibelmu. Bibelmu Tuhan. mengatakan kau longor. Bagaimana sih? Kok bagaimana? Aku Seharusnya belajar dari tunjukkan Bibelmu adab dari bagaimana? Tuhanmu. Aku belajar dari Bibelmu dibilang.
Bagaimana Tuhanmu? Mana coba? Di mana Di mana Tuhanmu mengajarkan datanya? kamu berlisan Udah, yang udah. nggak beradab? Udah, aku belajar dari Bibelnya buku longor. Udah. Iya. Di mana datanya? Di mana Yohanes datanya 13 Yesus ayat itu 13. kurios? Di mana di situ ada kata Yesus? Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 Yohanes di mana 13 situ ada ayat kata 13. Yesus baluap. Udah lah. Oh, menyebut. Pi, turunlah kau baby. Udah turun. Capek gua. Capek aku dah. Cekgu, sabar lo. Di mana di situ ada kata Yesus Yohanes 13. Di mana? Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Gak ada di situ tulisannya Yesus. Memang penipu kau. Longor, Bibel punya bilang kau longor. 1 Korintus 4 nomor 10 longor kau. Dia malah kau botak. Kau lagi 1 kau longor juga. Yesus kurios. Siapa kurios itu? Kita buka di sini. Emang penipu kau. Cekgu, jangan marah-marah, Cekgu. Baluap. Tua lo. Cepat tua. Memang longor. Di- Kayak mana gak emosi? Ketemu murid longor kayak gitu. Cekgu, senyum dong, Cekgu. Diam kau Bunyi becek, baluap. Diam kau. Kurang ajar, Cikgu. nipu-nipu di sini. Jangan sampai kuturunkan kau juga ya baluap kau. Ih. Dia bilang pula Yesus kurios. Memang baluap. Ditanya gak bisa jawab. Memang baluap. Kau kalau mau nipu jangan di sini, jangan di Komalku. Campakkan kau ke alam baka. Kau ke Sabar, alam baka. Cekgu. Cekgu, sabar lu, Cekgu. Dia melakukan baluap. Ya, cantik-cantik kok jadi marah. Baluap. Saudara iman kau lah. Katanya pula Yesus itu kurios. Baluap. Cobalah kalian itu, ayo. Jujur, jangan nipu-nipu. Nggak berlaku di komak saya nipu-nipu. Nipu-nipu pula kau bilang pula kurios itu adalah Yesus. Memang kurang ajar. Cobalah. Habis itu siapa lagi kau bilang? Kenapa saudara iman kau tuh banyak kali penipu sih? Salah satunya itu kenapa? Hah? Kenapa? Emang kau Kenapa? merasa tertipu tah? Emang Hesti merasa tertipu? Ya jelas dong. Ya tertipu dengan ayat yang dia bawa. Dengan data yang dia bawa. Berarti kayak gini loh, kalau kau merasa tertipu, berarti dia berhasil menipumu dong. Nggak berhasil, makanya aku turunkan baluap. Makanya, karena dia Kenapa kau tuh, bilang dia kau menipu nih, dia menipu. Dengerin baluap, dengerin. Dia menipu. Karena aku tahu itu tipuan, maka aku bongkar di sini. Supaya dia tidak menipu orang yang di bawah. Udah. Ternyata setelah dibongkar penipuan dia masih bersikeras. Dia benar. Ya udah, aku sepak dia ke dalam bakal, langsung campakkan dia. Udah. Apa lagi? Udah, jangan lagi sini, cabut kau ke dalam bakal sana. Kurang ajar. Yes. Mana pula Udahlah, Yesus jadi- artinya jadi- kurios. Bodoh amat. Gak usah Nggak kau bahas perlu itu juga lagi, kau Cak, baca. puji-puji aku. Bodoh amat. Aku nggak butuh pujian. Nggak haus aku akan pujian. Jelek pun jadilah, nggak apa-apa. Borsinaga. Nggak apa-apa, jelek pun jadilah. Yang penting ku bongkar tipu-tipuan kalian di sini. Mau nipu-nipu Cepat tua kau, manual. Umur berapa sekarang, Biarin. Hes? Umur berapa sekarang? Biarin. Umur 41. berapa sekarang? Oh, masih adikku Pahlawan kau ternyata. 41. Iya, aku adik kau, iya. Tapi setidaknya, Kau masih tapi adikku aku udah keluar. Iya, aku adik kau, tapi aku udah keluar dari menyembah manusia. Kau kapan? Kapan? Kau Tergantung. kapan? Kalau kau memang kalau nggak berdoa kalau nggak kau apain aku nggak doamu nggak berhasil. Udah neraka jahanam pun selamanya gak masalah. Ya rugi aku. Oke Putra, selamat malam. Kristen Islam.
Bos apa ini? Kristen Bunda, Kristen. Oh, udah. Kristen. Oke. Ah, Ya, apa yang mau dibahas ini Putra? saya keluar Kristen karena ikut Yesus. Maksudnya itu ada judul, saya lihat di atas, saya keluar Kristen karena ikut Yesus. Iya, Maksudnya itu benar. judulnya. Saya keluar Kristen karena ikut Yesus. Ya, Yesus tidak membawa ajaran kekristenan. Yesus tidak mengenal orang Kristen. Yesus tidak mengajarkan ke gereja dari minggu. Nah, Yesus tidak melakukan ya. Yesus tidak mengajarkan itu. Ngapain aku di Kristen? Ya, aku keluar dari Kristen. Nah, Putra, kamu kan masih Kristen nih. Kamu Protestan. Ya, Protestan. Nah, kamu masih Kristen. Nah, kamu ke gereja dari minggu itu siapa yang ngajarin? Gimana Bunda? Kamu ke gereja hari Minggu siapa yang ngajarin? Bapak Pendeta. Nah, kan bukan Yesus yang ngajarin. Kok masih Kristen kau? Gak bisa on cam dia, gak bisa on cam. Kan Yesus gak ngajarin. Kenapa kau ikutin? Berarti kau ya cocoklah kau Kristen. Karena Yesus tidak mengajarkannya. Salon pas. Cocok kau Kristen. Terus kau Ya. menuhankan Yesus. Ah? Kau menuhankan Yesus. Iyalah. Iya, saya Iyalah, Yesus, ya, ya benar. Nah, di mana Yesus mengajarkan untuk menuhankannya? Justru Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yohanes 13 ayat 13 Hes tadi. Oke. Gimana? Kau mau ikutin data si Baluap itu? Yohanes 13:13. Hah? Ini soal Yesus tidak pernah mengajarkan ke orang Kristen untuk menuhankannya. Tidak pernah. Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan itu apa, Hes? Dia tidak menyuruh kau untuk menuhankannya. Kau menyebutkan guru aku dan Tuhan. Udah diam dulu kau, aku sama saudara Iman kau aja, diam dulu kau. Jangan ngomong kamu, tunggu. Ya, di mana Putra? Ya lanjut Bunda, nggak apa-apa. Saya mau sharing ini, nggak apa-apa. Yang tadi Bunda lanjut tadi ngomong. Memang oto-oto kok kan. Si Putra bilang kena oto-oto doh. Bah, baru tahu ke Putra dia oto. Aku udah lama tahu dia oto kali pun dia. Si Putra kok bela dia tak mendukung kau. Ini, ikut ini. Yohanes 13:13 ayat yang dibawa dia. Ayat yang dibawa si pemuja ini. Jadi dia ngomong kepada muridnya, kau menyebut aku guru dan Tuhan. Ya betul, katamu itu benar, tepat sekali. Saya memang guru dan Tuhan. Tuhan di situ bukan Tuhan. Tuhan bukan Tuhan. Dah, dia original teksnya Tuhan. Dia guru. Dia mengatakan dia guru. Iya, aku guru. Iya, aku Tuhan. Bukan Tuhan. Original teksnya Tuhan. Nah, sementara Yesus punya Tuhan. Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Di mana tertulis Bunda? Matius 11 nomor 25. Yesus tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk menuhankannya, untuk menyembahnya. Tidak ada. Satu pun data tidak ada. Justru data yang ada, Yesus menyuruh kalian untuk menyembah Allah Bapa. Di mana Bunda tertulis? Lukas 4 nomor 8. Bahkan di perjanjian lama Bapa sendiri mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Dan ketemu lagi kata Yesus di Lukas 4 nomor 8, ini perkataan Yesus. Ya, sebab ada tertulis, sembahlah Allah Bapamu, sembahlah Tuhan Allahmu, kata Yesus. Tuhan Allah loh, dia tidak bilang sembahlah aku. Tidak, tapi sembahlah Tuhan Allahmu. Begitu. Silakan Putra. Ya itu dah. Memang ya betul, sembahlah Allah Bapamu. Karena ya saya begini jujur ya, Tuhan saya terus terang. Kita nggak usah lo ngolok-ngolok. Saya kebetulan memang, bukan kebetulan, memang saya masih Kristen Protestan. Sembahlah Allah Bapamu itu memang betul tuh, pas sekali. Tuhan Allah. Saya mau bertanya. Ya Tuhan Allah, sembahlah Tuhan Allahmu itu. Nah, cuma saya terkadang sembahlah Tuhan Allahmu itu yang mau disembah. Sedangkan kita bicara tentang yang namanya apa namanya ya, dibilangnya lebih cocok
logika lah, logika dibilang ya. Mantap bunda, kasih pintar sekalian sih botak sama. Nggak usah Jadi kau baca typing, nggak usah kau baca dulu typing. Ini kita dulu di atas ini, nggak usah baca jadi typing. kebetulan kan saya memang kebetulan saya lagi merantau. Ini cerita ya. Kebetulan saya lagi merantau kerja. Nah, saya Waalaikumsalam. jarang sekali saya namanya gereja. Jarang sekali saya gereja. Makanya sebab kenapa saya bilang jarang gereja? Karena memang kerja, ya. Nah, ke satu, kedua, kenapa saya dibilang jarang gereja itu? Kan karena kerja itu. Baru yang kedua itu, saya kurang yakin yang nama tadi yang Bunda bilang Tuhan Allah itu. Makanya memang Tuhan Allah itu yang mau kita sembah itu. Sedangkan yang kita sembah itu apa dibilangnya, wujud yang tidak nampak. Mana yang lebih cocoknya ini? Ya, iya, Yohanes 5:37 perkataan Yesus juga. Kata Yesus, Tuhan itu tidak terlihat, bahkan suaranya pun tidak kau dengar. Yesus yang mengatakan, Yohanes 5 nomor 37, data. Ya, salah satu, kedua. Ayo. Tadi kan saya keduanya kan kebetulan kan bukan kebetulan kan ada saya dengar cerita, bukan cerita sih, saya lihat lab kemarin, lab tadi ada berbicara Nabi Isa itu Tuhan Yesus kami, sedangkan Nabi Isa itu kan Tuhan kami, ya kan? Nah, tapi di Al-Qur'an tertulis tidak tahu di mana nabi yang paling terakhir Nabi Isa. Betul tidak itu kira-kira Bunda? Bukan, Nabi terakhir bukan Nabi Isa. Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad. Nabi terakhir Nabi Muhammad, Enggak. bukan Isa. Yohanes. Diam kau baluat. Yohanes Pembaptis. Nabi kami Nabi Muhammad. Itu Tuhan kau, Nabi kau. Oh, Bang, pemuja Yesus di mana Nabi Yohanes tertulis di Al-Qur'an orang ini? Abang ini asal-asal nyebut. Namanya juga longor. Putra. Sebelum Al-Qur'an ada, Injil dulu ada. Yang tidak mengakui Injil, Ya. yang tidak mengakui Injil itu nggak Muslim itu. Jadi itu tidak muslim gitu Bang. Abang ini ada apa? Iyalah. Putra tahu dulu, tunggu. Yang pertama kitab itu adalah Torah, baru Jabur, Injil, baru Quran. Jadi kalau Quran nggak mengakui Jabur dulu, Injil, longor. Jabur dulu, baru Taurat. makanya baru Injil. Torah, Jabur, Injil, baru Quran. Jabur dulu. Jabur, Taurat, Injil. Aku udah longor. bilang. Torah, Jabur, Injil. Iya, Jadi kalau Jabur kau- duluan, bukan Taurat. Terus, Jadi kalau Nah, terus? kalau Muslim nggak ngakuin ada Injil, nggak ngakuin Yesus, nggak ngakuin Yohanes. pertanyaannya tadi, di mana di dalam Al-Quran kami, Yohanes itu Nabi terakhir, di mana tertulis? Dalam Al-Quran Di kami. Injil. Di Injil. Monyet. Coba tunggu jangan marah-marah. Di Injil Bang, di mananya Bang? Coba ayatnya berapa Bang? Di mana Bang? Ya udah, masa kau Kristen masa nggak baca Alkitab kau? Udah lucu Gini kau. Bang. Kita Lucu. Gini, Bang. Bukan, Bukan Bang. tanya sekarang. Kau di Komal itu kau sedang menunjukkan kekristenanmu kawan. bukan Kristen. Ini Bang, kadang kita kebanyakan sekarang ini nonton live ini ada tahu sedikit. Kita masih ada ilmu, tapi udah merasa paling kuat. Jadi seolah-olah kita mendatangi. Wes udah kayak gini. Kalau kau bilang udah ragu kau tentang ketuhanan Kristen, silahkan mualaf. Bang, siapa yang bilang mau saya mualaf? Saya tetap Kristen, Bang. Saya tetap Kristen, Bang. Makanya Yang kau mau bilang, tadi aja pertanyaanmu sama si Esti, kau udah meragukan tentang ketuhanan. gini, Bang, Abang yang tadi menyambung. Tadi saya bicara bagus-bagus, Abang bilang Yohanes. Udah, coba Abang dulu, Abang simak dengan pertanyaan saya dengan host yang menjawab, Abang yang menyambung. Coba dulu Abang simak. Di mana salah titik Ya saya? memang longor. Salah kan. Dengarin, biar aku tengahin. Memang kau longor. Dengarin kita pemuja Yesus, itu biar aku coba jahit.
Enggak, aku jawab ini, udah aku jawab. sebelum Al-Qur'an Oke, oke, aku jawab. Aku jawab. ada Aku Zabur, jawab. ada Injil. Iya, Jadi aku kalau jawab. Al-Qur'an Tuhan. Injil, Al-Quran nggak mengakui Injil, berarti diragukan Aku Al-Quran. jawab. Oke, aku jawab. Memang kau longor. Pertanyaan dia apa? Sebutkan nabi terakhir. Siapa nabi terakhir kalian, Kak? Apakah Nabi Isa? Tidak, Nabi Muhammad. Kau membawa Yohanes, di mana tertulis. Kan kau udah mengakui Injil itu di luar turun dari Al-Quran, longor. Gini, Artinya Bang. ya Al-Quran yang kami ikutin memang longor kau. Longor Tuhan. Gini, Bang. Ih, dalam kali longor. Gini, Bang, makanya itu saya bilang, Longor Bang. geli. Makanya gini, Bang. Berarti- Ada Injil iya, Injil. Dengarin, makanya dengerin longor, dengerin. Lakuin berarti. Dengerin, makanya Injil orang nggak ngomong, Put, dengerin. Pemuja Yesus, kau dengerin orang ngomong, dengerin. Siapa nabi terakhir kalian, Kak? Kak, aku dengar Nabi Isa nabi terakhir. Tidak. Nabi terakhir kami Nabi Muhammad. Kau tadi mengatakan Yohanes, di mana tertulis? Kau bilang ada di Injil. Injil kan di luar turun. Iya, longor dari Al-Quran. Injil di luar turun dari Al-Quran. Iya, longor. Tapi kan Nabi kami terakhir Nabi Muhammad, longor. Karena Al-Quran memang longor kau. Al-Quran Injil nggak ini ngaku longor. Longor. gini, Bang. Gini, tunggu, Memang tunggu. longor gali. Harus gini ya, bukan lain kali. Kalau itu loh makanya aku bilang, kebanyakan sekarang kita nonton TikTok ini ada ilmu sedikit, tapi merasa paling oke. Tapi Iya, tidak longor memahami kali. isi di dalam. Makanya tadi aku bertanya Pertanyaan, sama, perkataan tadi aku- orang tidak memahami. tadi aku bertanya sama host, abang tadi langsung menjawab Yohanes Injil tertulis di mana? Langsung abang menjawab, kamu Kristen. Nah, Di kamu Injil. Kristen harus kamu tahu di Injil. Bang, belum tentu, Bang. Mohon maaf ya, Bang. Ya, belum tentu ya, Bang. Ya. Mohon maaf. Abang tahu rupanya, Bang, isi Injil Berarti, semua. udah. Kau kutanya kekristenanmu udah sampai mana rupanya coba? Masuk ke Kristennya sampai mana? Pertanyaannya gimana nih? Kayak mana? Logika tuh gimana? Ya, keimananmu udah sampai kemana? Kalau kau nggak pernah Udah gereja, sepintar apa kok di Kristen itu maksud dia? nggak bilang pintar. Udah sampai di mana keimananmu? Jangan-jangan kau nanti Oh. mualaf ke Gini, Bang. Hesti. Gini, Bang. Saya sampai sekarang Kristen. Nah, sampai Iya, sekarang saya Kristen. kalau tentang ketuhanan Yesus aja kau nggak ngerti, berarti kayak mana nanti keimananmu? Itu yang Bukan dipertanyakan. Dia nggak nanya Yesus loh. Yang dia tanya Bapa, makanya orang ngomong itu didengar, disimak. Dia bilang, astagfirullahaladzim. Dia tidak meragukan Yesus. Yang dia ragukan itu Bapa. Kalaulah Bapa itu, iya Kak, ada tertulis. Sembahlah Tuhan Allahmu. Nah masalahnya Allah itu nggak kelihatan, Kak. Baluap. Lalu ku Ini, jawab. Bang, Di dalam hati. Makanya kok diam. Maka diam dulu kok ya, diam dulu Putra, diam kok. Makanya ku jawab, ya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:37, Bapa itu Allah itu tidak terlihat, maka suara tidak terlihat. Yang dia ragukan bukan Yesus, longor, Bapa. Yes. Karena tidak Kalau dia terlihat. ragukan, Memang seharusnya longor dia kali bertanya kau. pada kamu kan mualaf Esti, kamu dari Kristen, kau pindah ke Islam. Karena dia mau nanya sama kau kok longor kali. Waalaikumsalam. Dia mau nanya sama kau kok longor kali. Pendeta, ini pendeta loh. Ini pendeta dia harus tanya. Longor kali. Pendeta kok kayak gini longor. Orang nanya apa, jawabnya apa. Ih, yang ada tersesat. Woi, botak. Udahlah si Botak biadab. Pasar Ibu. udahlah si Putra tersesat. Udahlah si Putra tersesat, tambah sesat dia dengan nanya sama kau. Gini, makanya kadang Longor. aduh, agak. Tunggu, Bang. Jangan Abang. Nah, apalagi Nanti Putra? Abang menyambung nanti. Nanti Abang menyambung. Gua salin. Oke, gua. Udah dibisukan ya. Udah dibisukan ya. Udah dibisukan ya. Dimatikan dia langsung kameranya dimatikan. Dah, apa lagi Putra, apa lagi? Apa Aku lagi? mau bertanya, kan bukan mau kacau kali, Bang. Wah, ini aku mau bertanya, kan Bunda kan mualaf. Apa? Ya, mualaf ya, murtad. Iya, mualaf lah kok murtad pula. Ya, Mualaf. salah, mualaf. Bunda kenapa bisa mualaf? Penyebabnya mualaf itu apa penyebabnya? Itu karena saya ngikutin Yesus. Makanya saya keluar dari Kristen. Saya masuk Islam karena ini ada 2 ayat. Kan kita dulu kayak saya pribadi, gak usah saya klaim kan nggak.
Yang Kristen ini Iya, kan iya. taunya Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan. Nah, yang kita tahu Yesus Tuhan itu tidak makan, tidak haus, tidak lapar. Nah, sementara Betul, saya betul. membacakan data, ada ayat mengatakan bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Lah, Iya, berarti betul, dia betul, Pak makan. Pulip. Lah kan dia Tuhan. Untuk apa dia makan? Nah, gitu kan. Terus Yesus berdoa semalam-malaman. Lah, kalau saya berdoa wajar dong saya manusia. Ini Tuhan berdoa Ya. untuk apa? Kan dia Tuhan ini. Untuk apa lagi doa? Kayak gitu. Akhirnya saya masuk Islam. Tuh. Karena ada ayat itu ya, karena ayat itu makanya Iya. Bunda Mm-mm. Coba kalau kamu ya gimana? Menurutmu dengan ayat itu gimana? memang betul, memang saya pun kadang juga bingung gini memang ya. Ini memang semua keimanan ya, semua mohon maaf ya semua keimanan dibilang. Cuma saya kan memang dibilang sedangkan Yesus Kristus, ya kan Tuhan ya, Tuhan itu ya. Ya. Nah, Iya, sedangkan menurut kalian. Tuhan Yesus Kristus itu 40 hari 40 malam. Ya toh? Berpuasa. Berpuasa tanpa makan dan tanpa minum. Ya. Iya. Nah, 40 hari 40 malam tanpa makan. Jadi 40 hari 40 malam itu tanpa makan itu apakah dia tidak lapar? Itu maksudku bilang. Nah, sedangkan Muslim, mohon maaf ya guys semuanya ya, mohon maaf, sedangkan Muslim 30 hari ya beribadah puasa ya Bunda ya. 29. Sebenarnya kami itu kalau dihitung 29. 4 tahun sekali kami 30. Ya 29 orang saudara kita masih bisa makan sore, itulah namanya pembuka, masih bisa namanya makan subuh, itulah namanya buka sahur. Ya enggak. Sahur. Nah, ya sahur. Makanya aku terkadang sedangkan kita ini dua ya, ketiganya logikanya kita mainkan. Manusia makan 2 hari atau 3 hari, oke-oke saja. Ya, oke-oke saja kita Tidak masih makan. bisa Tidak tidak makan, tidak minum, tidak tidak makan. merokok segala Nah, macam. oke. Nah, kering bibir dong, ya kan? Hmm. Jadi kan kalau dibilang kan kering bibir. Lalu sedangkan kita yang kalau 4 hari ke 5 hari saja kita bisa mati loh. Ya, itu bisa mati. Sebenarnya kalau orang Kristen itu harus puasa 40 hari kalau ikut Yesus. Betul, sebenarnya kalau orang Kristen itu. Iya betul itu. Iya betul. Tapi gini Putra, saya patahkan itu narasi apamu itu. Statement kamu barusan ini itu Iya. salah. Kalau kamu meragukan, misalnya kamu meragukan, iya intro. Kalau kamu bilang meragukan, kan kalau dia nggak makan, orang yang nggak makan 4 hari kan bisa mati. Nah itu salah. Itu kan orang, itu kan manusia umum kayak kita. Tapi kan ceritanya ini ke Tuhan dia. Nah Tuhan, kalau kita mau ambil logikanya nggak di situ. Ambil logikanya untuk apa dia makan, untuk apa dia minum. Kan dia Tuhan ceritanya. Tapi kalau kau bilang, kau bisa 4 hari nggak makan, 5 hari, kau bisa 4 hari nggak makan, kau bisa hidup, bisa dong, bisa. 5 hari nggak makan, bisa. Bahkan ada manusia seperti kita, 2 bulan dia nggak makan, hidup. Itu pada saat dia kesasar di laut. Misalnya waktu itu kapalnya tenggelam, dia nyangkut di laut, terombang-ambing di laut 2 bulan. Nah, itu dia. Tapi kalau masalah itu wajar, karena dia Tuhan. Bisa dong, 40 hari 40 malam dia gak makan, gak mati, wajar. Dia Tuhan. Cuman permasalahannya, kalau dia makan, kalau dia minum, kenapa? Kan ini ceritanya Tuhan. Untuk apa dia makanan itu? Untuk apa dia minuman itu? Kan Tuhan ini Tuhan. Ya 1 tahun 2 tahun pun gak makan dia gak apa-apa. Kan Tuhan nih. Cuman untuk apa dia? Itu dia. Ya pas oke. Makanya aku sharing kan Bunda Mak. Tetap jangan takut kalian aku kenapa bukan mau kemana pun aku tetap di sini aku. Sharing aku Nah, nih, sharing. Ya kau merantau di mana? Siapa namamu ini? Putra. Saya merantau ini Bunda berkelana Bunda. Memang nggak berkelana saya Bunda.
Kadang nanti bisa nanti Oh, di sana, bisa di sini. hmm. Oke, tapi kamu Protestan. Protestan Bunda, Protestan. Oke, kalau gini, tadi kau tanya nabi terakhir kami Nabi Muhammad. Oh, enggak Nabi Nabi tra- Nabi Isa. Nabi terakhir enggak. Nabi Isa bukan nabi terakhir. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Tapi yang turun nanti ke buka bumi Nabi Isa. Kenapa yang turun Oh ke iya, buka bumi Nabi Isa? Ah, Kenapa nanti Nabi Isa yang turun ke muka bumi? Karena tugasnya sebagai nabi di muka bumi belum selesai. Tuh. Itulah pakai trompet. Tugasnya di muka bumi belum selesai. itu Maka manggil trompet enggak? dia yang diturunkan. Kenapa? Yang panggil yang pakai trompet itu tidak? Itu sangkakala loh. Astaga, peong-peong aku. Bukannya pakai trompet yang bunyi namanya sangkakala. Nah, terus kami ini bukan umatnya Nabi Isa. Ya, lanjut. Kami ini umatnya Nabi Muhammad. Makanya kami tidak menunggu kedatangan Nabi Isa. Mau ngapain kami tunggu? Mau ngapain? Nabi Isa itu nggak usah ditunggu pasti datang. Nabi Isa nggak usah ditunggu pasti turun. Jadi kami tidak menunggu kedatangan Nabi Isa. Kami menunggu kematian kami masing-masing. Tuh. Yesus, Jadi itu Yesus dia. waktu sekolah tak tahulah kami ranking berapa. Pertanyaan Mas Kontung kan ini ada aja. Mana tahu, mana hidup di zaman itu. Ada lagi yang mau dituin, Mbak Putra. Mungkin Enggak ada, kamu enggak itu ragu. skill. Itu enggak. Itu pertanyaanku tadi tuh. Udah jelas keraguan-raguanmu Put. Belum seberapa kekristenanmu rupanya. Bu, Oke. gini, Pak. Kita Gini, Pak. Jangan abang paksakan. Pak. bukan tuh. Sebentar dulu Putra, sapa dulu. Polbe Samosir, selamat malam. Kristen Islam. Kristen. Oke. Alvin Carnelo, selamat malam. Kristen Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Oh, apa yang dia mau sampaikan Alvin? Baru hijrah. Waalaikumsalam. Hah? Baru hijrah dari agama Baru Konghucu. mualaf. Nah, dari agama Oh, Konghucu. Konghucu. Oke. Oke, dari agama Konghucu. Cuman seru aja. Oke. Udah. Halo, Bang Oke. Pemuda. Ya, silakan Putra, silakan. Apa tadi? Abang bilang tadi kan, kamu ragu. Saya bukan ragu, Bang. Jangan nanti Abang seolah-olah ke saya bertanya, saya ragu tidak, makanya saya sharing, Bang. Saya tetap masih Kristen loh, Bang, masih Kristen. Cobalah, kayak mana? Kenapa Bang bisa berbicara ragu? Coba. Apa dengan Dari pertanyaanmu sama kayak tadi udah banyak itu tentang keraguan-raguan. Hah? Pertanyaanmu sama Kak Esti tadi itu banyak tentang keraguan-raguan. Oh, berarti apa ini? Ini insting-insting apa ini sekarang? Bukan insting. Jadi kita bisa mencerna inimu loh, mencerna bahasamu itu loh. Di mana salah saya? Bukan salah. Keraguan-raguanmu itu tadi tentang pertanyaanmu itu udah mengarah ke keraguan-raguan gitu loh. Keraguan itu dengan kutip garis bawahi berarti ada kesalahan dong. Ragu itu kan berarti ada kesalahan. Nah, coba aku tanya dulu samamu. Makanya aku tanya, udah sampai di mana ke apamu tentang ketuhananmu gitu loh. Sampai di umurku sekarang bang masih Kristen saya. Sampai di umur saya sekarang. Sekarang aku tanya samamu, apakah Kristen itu bisa menyelamatkanmu? Hah? Apakah Kristen itu menyelamatkanmu? Bisa. Siapa bilang Kristen itu bisa Ya, menyelamatkan? saya. Menurut keyakinan Nggak saya. menyelamatkan sih. Kristen itu tidak menyelamatkan, tapi menyelamatkan hanya berharap keuntungan. Karena Pak ya bukan saya menjelekin agama kalian ya. Saya sekolah di Maranatha loh. Saya sekolah Maranatha dari SD sampai SMP itu di sekolah swasta Maranatha punya Kristen Protestan. Jadi di situ saya harus dipaksa
untuk mengikuti dan masuk ke gereja. Kalau tidak, saya tidak dinaikkan. Jadi ada pemaksaan di situ. Jadi saya cuma berpendapat Kristen itu ingin baik hanya untuk mendapatkan keuntungan. Maaf ya, bukan saya untuk menjatuhkan agama kalian, tapi memang seperti itu yang saya rasakan. Jadi Bapak kalau mau, saya memang Islam baru ya, tapi saya sudah baca artinya Al-Quran, walaupun saya belum bisa ngaji ya. Tapi saya udah baca artinya Al-Quran, itu dari hidup sampai mati dan kehidupan apapun yang kita jalani di dunia ini sudah diatur dalam Al-Quran. Betapa tata keramanya isi dalam Al-Quran. Dan saya tidak dapat di kitab Anda, Pak. Nah, jadi kalau Kristen itu hanya mau mengajak kita ke agama dia, hanya mengharap keuntungan, tapi tidak dengan Islam. Nah, setelah SMA saya pindah ke sekolah yang mayoritas banyak Islamnya, tapi mereka tidak ada pemaksaan saya harus masuk ke masjid dan tidak ada merubah saya untuk merubahkan keyakinan. Bang, pas itu bang, Gimana pas itu bang, itu ya pas. Nggak ada memang nggak ada salah memang. Nah, coba. gimana itu? Hmm. Jadi Anda jangan berpatokan dengan satu hadis kalian untuk menjatuhkan hadis-hadis yang lain. Nggak boleh itu, Pak. Kau pendeta Makanya tapi saya- kau tidak menunjukkan Makanya rasa saya ini, pendeta. bang, makanya ini saya sharing bang Alvin, sharing sekali saya ini bang. Iya, makanya dari tadi dia nyerocos saja, ketawa-tawa. Orang udah sopan santun dengan dia. Nyerocos saja. Coba baca dulu arti Ini. Al-Quran. Baru bisa Bang Bapak nanti Puja. bersahadat. Tanpa harus dipaksa. Coba bang pemuja Yesus, coba jawab. Nah, Apa dari itu salah. Ya, Ini bukan kayak gitu. Sorry, bukan. Dia bertanya tentang Saya Kristen. tengahin, makanya saya tengahin. Dengarkan dulu, aku tengahin. Dengarin. Kalau yang terakhir itu Bang Alvin salah. Bang Alvin menyuruh dia membaca Al-Quran, itu salah Bang. Salah. Gini. Kalau kita mau berdiskusi, kita mau berdialog, ntar dulu Putra. Kalau kita mau berdiskusi berdialog, jangan kita menyuruh mereka membaca Al-Quran, itu salah Bang. Salah. Di dalam Islam tidak boleh orang kafir yang mengajarkan tentang keislaman kepada orang Islam. Tidak boleh. Di dalam Islam orang kafir membacakan Al-Quran untuk orang Islam. Saya kan Islam. Abang udah masuk Islam, oke, ada abang baru, oke. Saya kasih tahu, bentar, Bu. Saya kasih tahu, bentar. Yang di ujung aja salah, yang lainnya aku setuju. Nah, dia itu masih Kristen. Kalau dia membahas Al-Quran, tunggu setelah dia membacakan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Bible-nya aja abang dengar sendiri kan, tahap apa dia bilang, gimana mau baca Al-Quran. Nah, itu dia. Bible-nya abang dengar sendiri kan, dia ngomong apa, ditanya apa, jawabnya apa. Kan? Kemana dia mau kita suruh baca Al-Quran? Amburadul lah. Makanya saya waktu sebelum saya masuk Islam, itu Islam sudah nerima saya untuk membaca arti dalam Al-Quran. Makanya nanti aku akan temukan sendiri katanya untuk di situnya. Nah, makanya Bapak Ya. saya nggak anjurkan dia harus baca Al-Quran, tapi coba dulu pahami arti dari Karena mungkin orang yang ngomong itu, yang suruh abang baca Quran, karena abang Konghucu, itu mungkin. Tapi seharusnya gini, kalau kalian mencari kebenaran, bacalah kitab kalian sendiri. Itu sebenarnya yang betul. Betul sebenarnya. Yang betul itu kalau kalian mau mencari kebenaran, baca kitabnya masing-masing. Nanti di kitab itu kau akan menemukan kebenaran, lalu kau akan mencari tahu tentang kitab orang lain. Itu yang betul. Yang betul itu. Oke. Kita dengarkanlah dulu si pemuja Yesus ini bicara kepada si putra. Silakan. Panas sekali di sini. Apa kau habis baterai lagi? Makanya aku bilang tadi. Kau udah baca nggak Alkitabmu, Putra? Alkitab bang saya baca, tapi saya nggak semua bang, dan nggak saya ingatkan itu bang. Nggak saya ingatkan. Nggak saya ingat. Kamu harus ingat hafal-hafalnya enggak. Makanya kan kayak gini, Putra. Kan udah aku bilang tentang ketuhananmu, tentang keimananmu itu berarti istilahnya kalau kamu udah mengarah ke ragu-raguan, karena dari tadi ku dengar tadi bahwa kau udah berapa lama nggak ibadah,
Berarti Iya. kamu udah Tuh, mulai Pak. kendor. Hah? Iya, lanjut. Ya tadi, oke. Keimananmu udah mulai kendor. Jadi kalau kau nggak mau ibadah, kalau kamu nggak di tempat kerjaanmu udah nggak pernah ibadah, nggak pernah juga berkumpul dengan teman seimanmu, berarti kamu udah mulai kendor keimananmu. Gini bang, jangan abang bilang tidak sekumpul dengan Siman bang. Saya berkumpul dengan Siman bang. Nah, Siman saya berkumpul bang ya. Nah, dengan beda keyakinan pun saya kumpul bang. Bakal mohon maaf bang ya, mohon maaf saya bilang ya. Itu teman saya ketika sholat saya nengok. Ingat ya bang ya, ketika sholat saya nengok. Nah begitu juga dia ketika saya gereja, ini bukan bohong bang, ketika gereja dia ngantri saya bang. Nah, kalau abang bilang tadi masalah tentang kurang yakin dan kurang mengimani, yang abang luruskan tadi, yang saya luruskan tadi. Oke lanjut bang. Nah, kan tadi kamu bilang tadi Gini. Tunggu. Tadi Kalau dia bilang saya Kristen itu dibilang dia menyelamatkan, Kristen bisa menyelamatkan. Yang kusangkal tadi Kristen bisa menyelamatkan, nggak ada Kristen yang menjanjikan keselamatan Kristen. Nggak ada menjanjikan. Ya kalau saya bang, saya yakin bang, karena saya masih Kristen. Nah, nanti kalau Kak Nora tanya, di mana ditulis di Kristen itu ada menjanjikan keselamatan? Tunggu bang, abang tadi gini bang, jangan kelari kak Laura, Kak Os ini. Tadi aku bertanya, Kak Laura menjawab, udah. Abang yang menjawab, jangan Kakak Os, udah. Tadi siapa gini, Kak Bang. Lora di sini? Kak Lora di sini siapa Kak Lora? Aku nggak Oh tahu. salah orang lu. Gini om, kita Kau tanya sama diskusi. pemuja Yesus, siapa nama aku pemuja Yesus? Tanya dia siapa namaku. Namamu? Hesti. Nah itu namaku. Nah. Hesti bersaja. Tapi aku jawab ini pemuja Yesus karena saya guru bahasa Indonesia. Oh mak guru bahasa Indonesia. Karena saya guru bahasa Indonesia, dari perkataan kamu tadi yang kedua, ketiga sama saya, yang pertama betul. Kalau yang baru-baru ini, kata-katamu baru-baru ini kepada saya, iya. Dari kata-katamu kau ragu akan Yesus. Ya, ragu. Itu dari baru kata-katamu yang baru-baru ini. Kau ragu. Oh, itu Kenapa ragu? apa Ya, ya, saya apa pun ya? dari kata-kata. Kita membahas kata-kata. Kata-kata. ya. Orang bisa menilai kita dari kata-kata satu, dari perilaku dua, dari raut wajah tiga. Makanya aku suruh kalian open cam kalau ngomong. Saya mau lihat nih, itu dari nih. bisa, Jadi kata-katamu nggak gini Putra. Makanya kata-kata itu kita harus teliti. Kita ngomong apa? Ada kita keseleo dengan kata-kata, keselip dengan kata-kata, tapi kita bisa mengartikan dari kata kapot itu kok memang ragu gitu. Contoh pembahasan begini, saya di berantau, saya udah lama nggak gereja. Jadi karena kamu udah merantau, udah lama nggak gereja, jadi seakan-akan kamu itu, wah ini Kristen udah gak betul nih ya, gitu seakan-akan begitu. Makanya gini, ngomong itu yang betul, supaya orang tidak menilai kau dalam berkata-kata, begitu. Gini, makanya aku tadi mau ngomong yang benar, langsung Bang Pemuja langsung menjawab. Makanya aku kadang gini, nanti oke lah lanjutlah dulu, Pemuja dulu ngomong. Nanti ganti-ganti kita habis itu ya. Pemuja dulu ngomong. Nah, aku udah ngomong tentang kekristenan itu kan kau bilang tadi. Kristen itu bisa menyelamatkan di mana? Di mana Kristen bisa menyelamatkan? Kalau memang Kristen menyelamatkan, udah banyak nanti orang datang ke Kristen loh, itu aja. Di mana lagi nih Bang, kebetulan kan aku kan jarang gereja, makanya aku Kristen. Dan abang di mana tulisan abang itu Bang? Gini Bang, aduh, cuman bilang tadi, coba ngomong lu agak berapa aku beli ini. Coba. Ini enak kali balikin sama si pemuja sebenarnya. Mau aku masuk pemuja, balikin kata-kata kau barusan, enak kali dibalikin. Enak kali dibalikin kata-kata kau barusan. Kata-katanya itu Bunda, memang balik kan. Di mana tertulis itu pemuja Yesus? Kalau memang Bukan itu kata balik-balik dia. Bukan gitu Putra, salah. Gini membalikkan kata-katanya. Kalau kau bilang di Kristen itu tidak menyelamatkan, nanti banyak orang-orang masuk Kristen. Kalau kau bilang Kristen itu tidak menyelamatkan, pertanyaannya kau masih Kristen, kau pemuja. Memang, halo, bukan saya bilang boleh berkata, boleh nggak kasih pendapat? Silakan. Oke, Pulver dulu, Pulver.
Gak terdiam langsung si pemuja, terdiam dia langsung. Silakan Polber. Karena begini. Boleh nggak ngasih pendapat ya, Putra? Putra, kamu diam dulu ya, Putra. Dia mah oke. Siap. Memang Kristen itu tidak menyelamatkan, tetapi Yesus maksudnya pemuja Yesus menyelamatkan. Gitu. Jadi kamu Tunggu Bunda, bisa tunggu Ibu. Tunggu, kenapa tadi saya bilang, kenapa saya ngomong Yesus bisa menyelamatkan? Itu yang bilang itu pemuja loh, bukan saya. Wah kacau kita ini. kamu yang bilang. Betul si Polber. Kamu yang Enggak, ragu. Polber ngomong ke kau, Putra. Kau kan mengatakan, makanya orang ngomong kalian denger, teliti. Putra kan kau bilang Kristen menyelamatkan. Maka si Polber ini mengatakan, ya betul dia itu maksudnya betul yang dikata si pemuja, bukan Kristen yang menyelamatkan tapi Yesus. Iya, Makanya orang tapi ngomong diteliti. Oke, siap Bunda, siap. jadi gini Lanjut. ya Hesti, si Putra ini meragukan kekristenannya gitu. Ya, Lanjut. jadi yang dibilang si Terus, pemuja lanjut. itu memang benar. Bukan Kristen yang menyelamatkan, tetapi kan Yesus yang menyelamatkan. Itu kata si pemuja ya betul, bukan kata si Putra ya betul. Lanjut. Gitu. Ya udah itu aja. Oke lah, makasih. Silakan. Makanya ku bilang gini Putra, ku kasih tahu. Orang biasakan orang ngomong tuh didengar, teliti dia ngomong apa. Dan kamu jangan Benar, masuk. Nah, jadi aku walaupun aku Islam, aku diskusi sama kalian iya. Aku debat Iya, sama iya. kalian iya. Tapi kalau kalian salah. Kalau kalian betul, nggak mungkin kalian salah, kalian betul, ku salah kan? Kalau salah. Jadi gini Putra, maksud dari si pemuja itu di mana datanya? Kalau ada nanti orang bertanya sama kau, di mana datanya Kristen menyelamatkan? Kau nggak bisa jawab. Begitu. Tapi saya setuju dengan si pemuja. Gini, coba kamu teliti, kau nggak ngerti? Dia bilang gini kan, sampai di mana kekristenanmu? Sampai di mana? Maksudnya itu apakah kau sudah baca Bibel dari Kejadian sampai Wahyu? Apa kau sudah mendalami tentang Kristen? Apa kau sudah mendalami siapa Yesus itu? Apa kau sudah mendalami tentang keberadaan Yesus itu? Itu maksud pertanyaannya. Makanya itu luas. Sampai di mana kau tahu tentang Kristen luas? Jawabannya luas. Kau tinggal jawab. Salah satu dari keluasan jawaban. Misalnya, aku sudah tahu ke Kristen itu sampai di mana aku ditipu bapak-bapak gereja. Kayak gitu loh ceritanya. Contoh loh. Si pemuja. Aku tahu kekristenan itu sampai aku lihat botanya si pemuja ini kan tubuh-tubuh. Contoh begitu. Jadi gini Putra, kalau orang ngomong, saya kan guru bahasa Indonesia, jadi saya paham kata-kata kalian. Makanya diteliti. Si Poibe tahu dia maksud perkataan si pemuja. Tahu dia maksud daripada katamu. Nah itu. Jadi makanya kita kalau main kata-kata itu, kita harus teliti dia ngomong apa. Ini jawabannya kemana? Gak boleh asal jawab, gak boleh. Ini kalau menurut penilaian saya nih Putra, menurut penilaian saya tentang kamu terlalu buru-buru berbicara. Kalau kau buru-buru bicara, ketemu poinnya, dapat poinnya nggak masalah kayak kami, kayak saya lah. Saya ngomong buru-buru, tapi saya udah tahu poinnya. Saya tahu mau kemana ini, saya udah tahu. Ya kan? Tapi kamu belum mencerna lawan ngomongmu. Terus kau tiba-tiba buru-buru ngomong. Buru-buru ngomong sama buru-buru menjawab beda. Buru-buru ngomong itu kamu bicara langsung. Tapi salah. Kalau buru-buru menjawab itu kau jawab walaupun pas. Tapi kau pas jawabannya. Itu kau buru-buru menjawab. Jadi itu artikan. Jadi kita ini kalau kita berbicara, makanya kita berdiskusi ini yang kita pahami kata-kata. Itu dia, itu yang pertama. Karena ada kalian gak open camp kan. Nah, kayak tadi aku bilang ada 3 untuk penilaian seseorang. Pertama dari kata-kata, kedua dari perilaku, ketiga dari wajah, mimik wajah. Nah, dia ngomongnya gimana? Kita bisa tahu ini. Ini kayaknya dia marah, ini emosi dia gitu. Oke, lanjut. Saya mau bertanya ini Silakan Putra. sama host, sama host ya, karena kan host juga kan. Saya mau bertanya, kan saya ini Kristen, saya ini sunat, apakah saya salah tidak kira-kira?
Ya, nggak salah, tapi di dalam Bible lu salah. Kalau kau sunat, Kristus tidak berarti bagimu, kata Paulus. Apa bilang? Di mana tertulis itu? Di Bible mana? Tunggu dulu. Oke, saya tanya ya. Coba Bunda lihat, coba kasih tahu sama aku Bunda. Emang kau sunat? Sunat saya, Bagus. karena kemarin gara-gara Lanjut, Pak Ibu. Itu menurut saya kalau sunat itu nggak apa-apa. Kenapa saya bilang kayak gitu? Itu saya semua disunat karena untuk kesehatan nomor 1. Jadi itu di Alkitab kita disunat, tetapi sunat hati, bukan sunat langsung tubuh. Gitu. Jadi, tetapi kalau bapak saya menganjurkan kami semua sunat. Karena untuk kesehatan. berarti tidak salah saya ini kan? Enggak lah. Enggak salah. Galatia 5 nomor 2. Tapi gini ya, ini kan mohon maaf ya Putra, mohon maaf ya Dek. Kamu masih muda. Ini ada saudara imanmu si Poibe, ini ada saudara imanmu Pemuja. Alangkah lebih baiknya kau tanya saja mereka. Nanti kalau mereka salah menjawab, kami nanti masuk. Ah, itu lebih baik. Seperti itu deh. Nah gitu. Sama halnya kami orang Islam. Kalau kami tanya tentang Al-Quran, kami tanya ustadz kami. Saudara iman kami tanya. Gak boleh tanya lain agama kami. Tadi Nah itu begitu dengan juga. bukan Nah kau sama- tanya seharusnya gini. Karena udah ada mereka berdua. Tanya aja sama Poibe. Tanya sama Pemuja. Nanti kalau mereka salah menjawab, saya masuk. Nah gitu. Tanya sama mereka. Kalau kamu nanya ke Kristenan ya. Kalau kau tanya Islam baru tanya sama kami. Itu. Putra Silakan. ini sepertinya Hesti, si Putra ini sepertinya mau mencobai juga sih. Saya pikir ya, karena dia kekristenannya pun alang-alang. Mau masuk ke Muslim pun maaf ya, seperti ada dituju gitu loh. Data yang kau minta Galatia 5 nomor 2. Iya mana Sunat mana? tidak coba. sunat tidak berarti Kristus tidak berarti bagimu. Gitu. Galatia 5 nomor 2. Kok kalau mau tanya ke Kristenan sama saudara imanmu ini ada Pemuja ada Poibe. Kau tanya Islam sama aku. Nanti kalau mereka tak bisa apa salah datanya nanti saya yang bawa. Gitu. Kayak gitu, jauh lebih baik kayak gitu aja. Kamu kayak mana ini? Nah, tapi gini Kak Poibe juga, ini kan saudara iman kakak si Putra. Kakak juga harus meyakinkan dia tentang kekristenan. Gak boleh diam, bukankah Yesus mengatakan sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah ini kan masih saudara iman kakak. Kakak injili dia supaya tidak jauh tersesat. Kalau merasa kakak dia tersesat begitu. Kan kalau Lanjut, dibilang Putra. tidak salah, di mana tertulis itu? Apa tadi yang Poibe sama saya tadi ngomong? Galatia 5 nomor 2. Sunat tidak sunat Kristus tidak berarti bagimu. Itu bukan perkataan Yesus, perkataan Paulus. Oke. Oke, silakan tanya lagi. Tak ada, cuma itu aja ya karena memang yang udah itu yang saya bertanya, gak ada lagi. Kamu percaya Yesus apa itu? Gimana Bunda? Kamu percaya Yesus apa? Tuhan? Oh iya, ada yang nelpon. Mau ikut Yesus apa Paulus? Ya sebenarnya sunat pun ikut Yesus juga. Yesus itu